Stadion utama Gelora Bung Karno bisa saja dipastikan akan kembali menjadi lautan manusia pada Senin 21 Juli 2025. Laga panas bertajuk Big Match antara Timnas Indonesia U-Strip 23 melawan Malaysia U-Strip 23 di ajang Piala AFF U-Strip 23 2025 diprediksi bakal menyedot puluhan ribu penonton. Kemungkinan suasana panas pun semakin memuncak ketika kabar berhembus bahwa ratusan supporter Malaysia nekat datang langsung ke Jakarta demi mendukung Harimau Muda di kandang Garuda Muda. Supporter Garuda yang terkenal fanatik tentu tak tinggal diam. Sejak beberapa hari terakhir, ribuan tiket sudah ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Media sosial ramai dengan poster-poster ajakan mendukung langsung ke stadion. Kelompok-kelompok supporter besar seperti La Grande Indonesia, Ultras Garuda, dan komunitas supporter lainnya sudah memanaskan mesin dukungan mereka. Koreografi megah dan chant membahana siap menggema memecah malam Jakarta. Namun di tengah antusiasme itu, bisa saja kabar datangnya supporter Malaysia memancing beragam reaksi. Ada yang menyambut dengan sportivitas, ada pula yang menanggapinya dengan nada panas. Tak sedikit yang khawatir, bentrokan antar supporter bisa terjadi jika pihak keamanan tak bersiaga penuh. Pasalnya, rivalitas Indonesia-Malaysia di lapangan hijau sudah sejak lama dikenal penuh gengsi dan syarat emosi. Terutama di level kelompok umur di mana gengsi muda-mudi antar negara serumpun ini terasa semakin membara. Apabila benar, pihak keamanan sendiri pasti tak mau kecolongan. Ribuan aparat gabungan TNI Polri mungkin juga disiapkan untuk berjaga di ring luar dan dalam stadion. Belum tahu, apakah pihak panitia juga dikabarkan telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia guna memastikan bahwa pendukung tamu mendapat tribun khusus dan pengawalan ketat. Demi menjaga sportivitas pertandingan tetap terjaga di tengah panasnya atmosfer. Dari sisi teknis, pelatih Timnas Indonesia U-Strip 23, Gerald Vandenburg, tak ingin terpengaruh dengan kabar di luar lapangan. Ia menekankan para pemainnya tetap fokus untuk meraih kemenangan penting demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, kubu Malaysia U-Strip 23 juga datang dengan semangat tinggi. Pelatih mereka menegaskan timnya tak gentar meski harus bermain di neraka GBK yang terkenal angker bagi tim lawan. Pertandingan ini pun menjadi ajang pembuktian bagi para bintang muda Indonesia. Nama-nama seperti Jens Raven, Victor Dethan, dan Rehan Hanan diprediksi akan jadi tulang punggung serangan Garuda Muda. Publik menanti apakah deru dukungan puluhan ribu pasang mata di GBK mampu melecut semangat tempur mereka untuk menumbangkan rival bebuyutan. Satu hal yang pasti, duel panas Indonesia U23 versus Malaysia U23 pada Senin malam ini bukan hanya soal 3 poin atau tiket ke babak semifinal, tetapi juga soal harga diri, gengsi, dan kebanggaan dua bangsa. GBK pun siap pecah, dan Indonesia seperti biasa tak pernah setengah hati jika bicara soal sepak bola dan kebanggaan Garuda di dada. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju dan menerima kedatangan supporter Malaysia ke Stadion Utama Gelora Bung Karno? Walaupun Malaysia menjadi rival abadi kita. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Gerald Vandenburg punya argumen yang sama dengan Shin Tae-yong soal pemilihan kiper di sebuah turnamen. Kiper ketiga, PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah, menjadi penjaga gawang utama Timnas U23 Indonesia setidaknya dalam 2 laga perdana yang sudah dijalani di ASEAN Cup U23 2025. Pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan clean sheet dalam 2 penampilannya bersama Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, mengindikasikan tidak atau belum akan mengganti Ardiansyah yang sejauh ini tampil impresif. Gerald mengaku bakal setia dengan Ardiansyah dan tak akan menggantinya sepanjang turnamen. Ini juga mengonfirmasi bila Ardiansyah akan kembali tampil saat Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia pada Senin 21 Juli 2025 besok. Ya, karena Anda selalu hanya memiliki satu kiper,
sepanjang turnamen, kata Gerald Vandenburg pada Minggu, 20 Juli 2025. Saya pikir Sjoerd adalah pelatih kipernya, dan jika dia memutuskan siapa, maka dia akan jadi kiper di tim kami dan saya percaya. Jadi saya percaya dia punya cukup informasi untuk memberi saya info yang benar. Sekarang, kita harus fokus ke laga selanjutnya. Saya tak mau berbalik. Mudah-mudahan kita bisa lagi meraih clean sheet saat lawan Malaysia, tambahnya. Pernyataan Gerald Vandenburg yang memutuskan setia pada satu kiper saat mengikuti turnamen mengingatkan kita pada pernyataan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sempat menyatakan bakal jarang atau sama sekali tak akan merotasi pemain di posisi kiper dalam sebuah turnamen. Posisi kiper berbeda dengan pemain lain, kata Shin Tae-yong dalam ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Di tim, peran seorang kiper penting dan itu membuat saya meminimalkan pergantiannya dalam satu turnamen. Saya sengaja melakukan rotasi, selain kiper, agar pemain siap untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Timnas Indonesia U23 terancam tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menantang Malaysia. Sejumlah pemain dihantui masalah cedera. Duel Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia U23 akan tersaji pada laga terakhir Grup A. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senin, 21 Juli malam. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang dalam laga ini untuk mengunci tiket ke semifinal. Namun kemenangan tetap menjadi target utama yang dibidik tim asuhan Gerald Vandenburg. Masalahnya, pelatih berkebangsaan Belanda itu harus putar otak untuk menurunkan komposisi yang tepat. Kebugaran sejumlah pemain intinya tengah bermasalah. Ya, ada beberapa pemain yang cedera, tapi saya rasa tidak untuk dibicarakan saat ini. Saya tidak bisa berkomentar apapun tentang itu. Cedera pemain saat ini, kata Gerald Vandenburg. Pertama-tama, kita harus tahu pasti apa yang terjadi dengan para pemain. Timnas Indonesia U23 tampil habis-habisan saat mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Para pemain tentu merasakan kelelahan usai pertandingan tersebut. Sementara nama-nama seperti Jens Raven dan Victor Detan sempat mengalami cedera. Arkan Fikri juga terlihat menjalani latihan terpisah hanya 1 hari jelang menantang Malaysia. Dengan kondisi tersebut, kecerdikan Gerald Vandenburg dalam meracik skuadnya akan diuji. Ia harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk ancaman cedera yang menghantui para pemain. Gelandang muda Persib Bandung, Robby Darwish, kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U23 dalam laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 19 Juli 2025 malam, Robby dinobatkan sebagai Man of the Match usai membawa Garuda Muda menang tipis 1-0 atas Timnas Filipina. Kontribusi krusial Robby datang di menit ke-23. Lewat lemparan ke dalam spektakuler, ia menciptakan situasi yang memaksa bek Filipina, Jaime Rosquillo, melakukan gol bunuh diri. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang pertandingan dan memastikan Indonesia mengantongi 3 poin penting. Ini bukan kontribusi pertama Robby di turnamen ini. Pada laga perdana, saat Indonesia menggulung Brunei Darussalam 8-0, pemain bernomor punggung 6 itu juga menyumbang 2 assist. Alhamdulillah, bisa kembali memberikan kontribusi yang positif buat tim. Tentunya ini bukan hasil dari saya sendiri. Ini kerja sama tim. Ini adalah hasil dari kerja keras serta kebersamaan pemain dan semua staf pelatih di sini, ujar Robby dilansir situs resmi Persib. Meski menerima banyak pujian dan gelar pemain terbaik, pemain berusia 22 tahun ini enggan larut dalam euforia. Ia menegaskan akan terus fokus dan rendah hati demi menjaga performa terbaik. Jangan cepat berpuas diri karena perjalanan saya sendiri masih sangat panjang. Terima kasih atas semua dukungan kepada saya. Semoga segala proses yang dijalani saat ini berjalan dengan baik, tambahnya.
Indonesia kini bersiap menghadapi laga penentuan melawan Malaysia Senin malam 21 Juli 2025 kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Robby Darwish diharapkan bisa kembali tampil dominan dan membawa Garuda Muda melaju ke mendadak bikin gempar. Jelang laga syarat gengsi melawan Malaysia di Piala AFF U23, Kadek Arel mendadak bersuara lantang. Apa sebenarnya strategi membara yang diracik Kadek Arel bersama skuad Garuda Muda? Siapa mesin gol rahasia yang siap membuat kiper Malaysia bertekuk lutut? Saksikan bocoran tekad membara ini. Bek Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel, ingin lini depan skuad Garuda Muda lebih tajam dalam laga lawan Malaysia di laga pamungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga penentu grup A ASEAN Cup U23 2025 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Untuk menghadapi ini, Timnas U23 Indonesia sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya, tim Merah Putih baru meraih kemenangan 1-0 atas Filipina pada laga kedua grup A pada Jumat, 18 Juli 2025. Gol sematawayang ini tercipta lewat gol bunuh diri yang dicetak pemain Filipina pada menit ke-23. Setelah kemenangan ini, Kadek Arel mengaku senang karena skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Pemain Bali United itu merasa senang karena ia tak hanya menjadi starter saja. Akan tetapi pemain berusia 20 tahun tersebut juga mendapat kepercayaan dari Gerald Vandenberg untuk menjadi kapten. Kadek Arel dipercaya menjadi kapten dalam laga melawan Filipina dan ia berhasil menunjukkan penampilan luar biasa. Ia menjaga pertahanan Timnas U23 Indonesia dengan kokoh, sehingga Filipina pun tak mampu membobol gawang skuad Garuda Muda. Pastinya sangat senang ya, karena bisa tampil juga di pertandingan melawan Filipina tadi dan dipercaya jadi kapten. Ujar Kadek Arel kepada awak media seusai mengalahkan Filipina. Itu menjadi kebanggaan bagi saya dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pelatih, ucapnya. Dalam laga melawan The Azgals, memang Timnas U23 Indonesia tampil mendominasi dan menciptakan banyak peluang. Akan tetapi, tim Merah Putih gagal menambah keunggulan hingga akhir laga. Situasi ini membuat Kadek Arel menilai bahwa skuad Garuda Muda masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Timnas U23 Indonesia masih harus memperbaiki banyak hal, apalagi laga selanjutnya melawan sang rival yakni Malaysia. Timnas U23 Indonesia akan menjamu Malaysia dalam laga terakhir grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin, 21 Juli 2025. Ini bukan hanya sekedar pertandingan saja, tetapi juga adu gengsi antar kedua negara. Oleh karena itu, untuk menghadapi ini, Kadek Arel menilai tim harus memperbaiki kekurangan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni ketajaman lini depan tim Merah Putih. Pasalnya, dalam laga melawan Filipina yang tampil bertahan, tim Merah Putih tak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ia ingin lini depan Timnas U23 Indonesia lebih tajam lagi agar saat ada banyak peluang tercipta tak terbuang sia-sia. Ya itulah evaluasi dari kita karena kita selanjutnya akan lawan Malaysia dan tentu di pertandingan nanti kita nggak bisa buang-buang peluang kan, kata Kadek Arel. DEG Degan hingga detik terakhir, Timnas U23 Indonesia berhasil mencuri kemenangan tipis yang bikin jantung pendukung berdetak kencang. Victor Dethan pun bersumpah akan tampil lebih ganas, lebih buas, dan lebih membara. Demi menghancurkan pertahanan Malaysia, jangan lewatkan pertandingan penentuan yang akan membalikan sejarah ini. Winger Timnas U23 Indonesia, Victor Dethan, mengaku ingin tampil lebih baik dalam laga melawan Malaysia seusai menang tipis atas Filipina. Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Filipina dalam laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan dalam laga ini melalui gol bunuh diri yang tercipta dari pemain Filipina.
Untuk itu, meski timnas U23 Indonesia meraih kemenangan, Victor Detan mengaku belum memuaskan. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi oleh timnas U23 Indonesia setelah kemenangan tipis itu. Pemain PSM Makassar tersebut mengatakan bahwa tim harus terus berkembang agar bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Victor Detan dan kawan-kawan akan menghadapi Malaysia dalam laga terakhir Grup A melawan Malaysia. Pertandingan panas ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Tentunya kita selalu mempunyai ruang untuk berkembang, ujar Victor Detan kepada awak media di SUGBK, Jakarta, sesuai pertandingan kontra Filipina. Tentunya dalam beberapa hari ke depan, kita akan mempersiapkan diri dengan baik agar melawan Malaysia kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ucapnya. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya karena bisa meraih kemenangan tipis ini. Pasalnya, dengan kemenangan ini, peluang untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 semakin terbuka lebar. Dalam kesempatan ini, Victor Detan pun juga mengucapkan terima kasih kepada supporter yang selalu memberikan dukungan. Kita sudah kerja keras hari ini dan meraih 3 poin, kata Detan. Tentunya kita memberikan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukung. Semoga melawan Malaysia bisa mendapatkan dukungan yang sama, harapnya. Pelatih timnas U23 Filipina, Gareth James McPherson, memberikan pujian kepada timnas U23 Indonesia. Pujian tersebut dilontarkan tepat setelah laga Filipina host timnas U23 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Pada kesempatan tersebut, Filipina harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari timnas U23 Indonesia. Gol semata wayang Garuda Muda tercipta berkat kesalahan Roskilyo dalam mengantisipasi lemparan jauh dari Robbie Darwish pada menit ke-23. Usai laga, Gar. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi tantangan berat saat bertemu Malaysia U23 di laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Partai ini sangat menentukan karena akan menjadi penentu siapa yang lolos ke semifinal dari Grup A. Indonesia kini berada di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan beruntun. Bagi Garuda Muda, hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan tiket ke-4 besar sebagai juara grup. Namun Malaysia berada dalam posisi terjepit dan wajib menang untuk menjaga asa lolos. Dukungan puluhan ribu supporter diharapkan bisa memenuhi SUGBK untuk memberikan semangat langsung kepada Garuda Muda. Kehadiran supporter akan menjadi energi tambahan dalam duel sengit ini. Indonesia sebelumnya menekuk Filipina 1-0 lewat gol bunuh diri, sementara Malaysia bangkit dengan kemenangan besar 7-1 atas Brunei. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Harimau Muda untuk menantang tuan rumah. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia selalu menyita perhatian dan pertandingan kali ini dijamin penuh tensi. Laga bisa dinikmati secara langsung melalui siaran Indosiar, SCTV, dan platform digital video. Indonesia U23 berpeluang besar mengalahkan Malaysia U23 dalam laga pamungkas fase grup. 2 kemenangan sebelumnya menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk kembali meraih hasil positif. Meski begitu, Malaysia bisa menjadi ancaman lewat skema serangan balik yang cepat dan efisien. Namun, kehadiran ribuan pendukung dan racikan strategi dari Gerald Vandenberg diyakini akan menjadi pembeda bagi skuad Indonesia. Untuk prediksi skor, admin sendiri akan memprediksi Indonesia bakal menang mudah 3-0 lawan Malaysia. Untuk prediksi skor dari kalian, bagaimana guys? Coba tulis pada komentar di bawah ini ya. Dan tulis juga doa dan harapan kalian untuk timnas Indonesia nanti. Sementara, untuk prediksi line up nanti adalah penjaga gawang Muhammad Ardiansyah, bek Ahmad Maulana, Brandon Scheunemann, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, gelandang Arkan Fikri, Robbie Darwish, Tony Firmansyah, penyerang Raihan Hanan, Jens Raven, Rahmat Arjuna. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg
Optimistis anak asuhnya bakal menang dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025 menghadapi Malaysia. Arkan Fikri dan kawan-kawan sudah menjalani 2 laga. Kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina akan dilanjutkan dengan laga melawan Malaysia, Senin, 21 Juli. Vandenberg melihat Harimau Muda sebagai kesebelasan yang bagus, namun tetap percaya diri akan kemampuan Timnas Indonesia U23. Saya pikir semua pertandingan itu penting dan begitu juga melawan Malaysia karena saya pikir mereka adalah tim bagus, tim yang sangat bagus. Dan saya pikir mereka memiliki banyak pemain bagus, jadi saya pikir kami harus berupaya meraih kemenangan, kata Gerald ketika ditemui dalam latihan Timnas Indonesia U30 di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu, 20 Juli. Saya selalu percaya diri kami baik-baik saja dan kami bisa memenangi pertandingan dan saya pikir lawan juga berpikir sama, karena jika Anda bisa kalah, maka akan kalah. Jelasnya melanjutkan mantan pemain Ajax dan PSV itu, menegaskan persiapan sebelum pertandingan adalah hal utama dan krusial. Saya pikir kami mempersiapkan tim kami dengan baik dan kami tahu Malaysia adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami akan berjuang dan mencoba untuk menang, ucap Vandenberg